Keutamaan membaca salawat. Berkata Al-Faqih dengan sanadnya yang bersumber dari Muhammad bin Abdurrahman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah salah satu dari umatku yang bersalawat kepadaku sepeninggalku, melainkan Jibril akan menyampaikannya kepadaku seraya berkata, 'Wahai Muhammad, Fulan bin Fulan bersolawat untukmu.' Lantas aku menjawabnya, 'Wa alaihis salamu wa rahmatullahi wa barakatuh,' yang artinya keselamatan, kerahmatan, dan keberkahan semoga terlimpahkan kepadamu. Berkata Al-Faqih dengan sanadnya yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar dan membaca amin. Lalu beliau melakukannya lagi dan melakukannya lagi untuk ketiga kalinya. Ketika beliau duduk, Mu'adz bin Jabal lalu bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan yang demikian?" Naik ke atas mimbar lalu mengucapkan amin hingga 3 kali. Lalu beliau bersabda, "Telah datang kepadaku malaikat Jibril dengan membawa 3 buah doa. Wahai Muhammad, orang yang berada di bulan Ramadan akan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah sampai mati, maka masuklah ia ke dalam neraka dan dijauhkan dari rahmatnya." Lalu aku mengamininya. Kemudian Jibril berkata, "Dan orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup, akan tetapi tidak dipergunakan untuk berbakti kepada keduanya, maka masuklah ke dalam neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala." Lantas aku mengamininya. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Dan orang yang mendengar namamu disebut, akan tetapi ia tidak menjawabnya dengan mengucapkan salawat untukmu hingga mati, maka masuklah ia ke dalam neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala." Lalu aku pun mengamininya. Berkata Al-Faqih dengan sanadnya yang bersumber dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang bersolawat untukku 100 kali dalam setiap harinya, maka akan dipenuhi 100 dari hajatnya yang diinginkannya. 70 akan diberikan untuk akhiratnya dan yang 30 untuk dunianya." Diceritakan oleh Al-Faqih dari ayahnya bahwasanya ketika Sufyan As-Tsauri sedang melakukan ibadah tawaf, ia melihat seorang pemuda yang tiap kali mengangkat kaki dan menurunkannya. Tidaklah yang ia ucapkan selain bersolawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku pun memperingatkannya, "Wahai saudaraku, mengapa kamu hanya mengucapkan solawat tanpa membaca tahlil ataupun tasbih? Apakah kamu memiliki dalil untuk itu?" Jawabnya, "Siapakah Anda? Semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu." Sufyan Tsauri menjawab, "Saya Sufyan Tsauri," katanya. "Sungguh, sekiranya kamu bukanlah orang yang terkenal di masa ini, tidak mungkin aku memberitahukan rahasia ini kepadamu. Dahulu, sewaktu aku menunaikan ibadah haji dengan ayahku, tiba-tiba beliau jatuh sakit. Lantas aku pun merawatnya hingga ajal datang menjemputnya. Pada saat itu
aku melihat mukanya berubah menjadi sangat hitam. Dan aku berucap, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu aku tutup mukanya dengan sarung. Kemudian aku tertidur dan bermimpi melihat seseorang yang berwajah tampan dengan kulitnya yang bersih serta keharuman yang semerbak dari tubuhnya. Ia pun mendekat ke jenazah ayahku, lalu membuka sarung yang menutup mukanya dan mengusapnya. Maka tidaklah yang kulihat dari muka ayahku, melainkan telah berubah menjadi putih, sangat bersih dan berseri-seri. Dan ketika orang itu hendak beranjak, aku pun memegang pakaiannya seraya bertanya, Wahai hamba Allah, siapakah engkau yang dengan usapan tanganmu Allah menjadikan muka ayahku putih di tempat yang istimewa ini? Jawab orang itu, Tidaklah kau mengenalku? Akulah Muhammad bin Abdullah yang diberi wahyu Al-Quran. Sesungguhnya ayahmu itu termasuk orang yang melampaui batas, hidup dengan diperbudak hawa nafsunya. Akan tetapi ia juga termasuk orang yang banyak membaca salawat untukku. Maka ketika dirinya dihadapkan pada musibah yang demikian, ia meminta pertolongan kepadaku. Maka ketahuilah bahwasannya aku senang memberikan pertolongan kepada orang yang banyak membaca salawat untukku. Dan sesudah itu aku pun terbangun dari mimpi atau tidur itu, dan aku melihat wajah dari jenazah ayahku yang tadinya hitam kelam, kini telah berubah menjadi putih berseri. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat dan kita lebih rajin untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah pun telah berfirman, Innallaha wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Untuk itu, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atas Nabi dan berikanlah salam penghormatan kepada beliau. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. 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 Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.